Ya, untuk analisisnya ini kan menggunakan metode, yaitu yang pertama univariate deskriptif dan J-square. Nah, cara analisisnya seperti ini. Jadi tadinya kan data bentuknya seperti ini ya, masih belum rapi. Ini datanya, maksudnya masih eh, bentuk angka seperti ini. Nah, kemudian dari bentuk angka seperti ini lalu kita codingkan seperti ini ya tabulasinya. Jadi ini adalah variabelnya ini. Untuk umur ini ada kodenya. Nah, ini adalah kodenya nih. Ikut ini ya kodenya ya. Nah, ini adalah kodenya, ini adalah keterangan variabelnya seperti itu. Nah, untuk kode umur, nah ini berlaku untuk semuanya. Jadi umur 2 itu ini ya, kode 2 itu adalah 20 sampai 35 tahun. Umur 1 adalah kurang dari 20 tahun seperti itu. Nah, itu nanti kode ini ya, kode ini kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Versi 26, dan jika masih belum ada softwarenya nanti bisa dicari di Shopee, itu banyak yang jual. Jadi kalau untuk bisa analisis ini jadi harus punya softwarenya dulu ya. Oke, setelah dikodingkan seperti ini, jadi ini ya pendidikan, ini untuk pendidikan. Pekerjaan ini adalah coding untuk pekerjaan. Jadi 1 itu tidak bekerja, 2 itu bekerja, seperti itu. Oke, dan seterusnya ya. Nah, setelah dikodingkan seperti ini juga ada rumusnya. Dan ya. Nah, setelah dikodingkan seperti ini, kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita buat data baru. Nah, seperti ini ya. Akan muncul tampilan variable view seperti ini. Jadi kita kopikan dulu. Ini kita copy di singkatannya ini ya. Singkatan ini kita copy. Kemudian kita bisa paste di sini di name. Nah, selanjutnya kita copy nih namanya, copy, kita paste di label. Nah, kemudian kita masukkan coding yang ini ya, coding umur, pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya. Nah, cara memasukkan codingnya seperti ini. Jadi saya akan contohkan beberapa saja supaya tidak terlalu panjang videonya, karena sisanya nanti hanya repetisi saja. Contohnya nih, umur ya, value kita klik. Nah, ini value, kita masukkan, ketik sini 1, labelnya kita masukkan ini, kita copy saja supaya cepat. Nah, copy, paste seperti ini. Nah, tinggal klik add. 2 ini ya, kita copy, kita paste seperti ini, add gitu kan. 3 kita ketik 3 seperti ini, kita copy, kita paste seperti ini, lalu add. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendidikan, kita klik seperti ini, value nya 1 itu tidak sekolah, ini 2 SD, 3 4 ya, 5. Lalu ketika semua codingnya ini sudah dimasukkan, klik OK. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Nah, setelah codingnya ini dimasukkan, nih ya, setelah misalkan ini setelah dimasukkan seluruhnya, lalu kita tinggal copy ini. Kita copy ini ya, di copy umur. Ini misal codingnya ini sudah dimasukkan semuanya, kita masuk ke data. Nah, kita copy ini,
umur, pendidikan, pekerjaan. Nah, ini KB yang digunakan. Nah, seperti ini kita copy datanya, kita pastekan di sini, paste. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang ASI atau kelancaran ASI, ini kita copy yang ini, yang kode kita copy, kita paste seperti ini. Nah, seperti itu untuk tabulasi data di aplikasi SPSS. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita lakukan analisis, yaitu yang pertama adalah univariate descriptive ini ya. Jadi univariate descriptive ini menggunakan tabulasi silang antara umur dengan kelancaran produksi ASI dan seterusnya. Nah, caranya seperti ini untuk membuat analisis tabulasi silangnya. Klik analyze, kemudian kita pilih menu ini descriptive statistik, lalu cross tab. Ini ya, cross tab kita klik. Nah, kita masukkan umur ke dalam row, kemudian ini ya, kelancaran produksi ASI ke dalam kolom. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan grafik, tinggal centang ini saja. Nah, kita coba apakah berhasil. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk umur, ada kriteria umur, kemudian ini adalah kriteria kelancaran produksi ASI, seperti itu. Nah, kalau misalkan seluruhnya atau sekaligus juga bisa seperti ini. Analyze, descriptive, cross tab ya. Nah, kita masukkan ini, kita kembalikan dulu. Nah, kita masukkan seperti ini, kita blok, kita masukkan ke dalam row, lalu oke. Nah, kan seperti ini ya hasilnya ya. Nah, ini. Nah, cara membacanya itu mudah sekali sebenarnya ya. Jadi ini kita cara membaca tabulasi silang. Nah, seperti ini cara membacanya. Contoh, ya, kita contohkan yang mudah saja, umur nih ya. Jadi responden dengan umur 20 tahun yang memiliki produksi hasil lancar itu ada 1 orang, seperti itu. Yang tidak lancar tidak ada atau 0. Nah, ini total responden yang umur 20 tahun itu ada 1 orang. Nah, ini untuk responden 20-30 tahun ya, 20-35 tahun yang memiliki kriteria hasil lancar ada 17 orang, yang tidak lancar ada 13 orang, dan total jumlah responden dengan usia 20-35 tahun ada 30 responden. Nah, responden dengan umur lebih dari 35 tahun dengan hasil lancar ada 6 orang, yang tidak lancar ada 1 orang. Nah, jumlah total dari responden dengan umur 35 tahun ada 7 orang. Nah, untuk yang di bawah ini adalah penjumlahan dari jumlah ini, ASI yang lancar dan ASI yang tidak lancar secara keseluruhan. Jadi responden dengan hasil lancar pada penelitian ini ada 24 orang, yang ASI tidak lancar ada 14 orang, seperti itu. Nah, ini juga sama saja ya cara membacanya. Nah, selanjutnya untuk analisis chi-square. Chi-square di sini adalah KB yang digunakan dengan kelancaran produksi ASI ditambah dengan risk estimate dan ini p-value ya, menggunakan p-value dari persen chi-square. Nah, risk estimate ini menunjukkan ini ya. Nah, menunjukkan seberapa kali resiko kejadiannya. Jadi kita lihat di sini bahwa KB implan 4,167 kali ini ya, nilai OR ini itu lebih besar memiliki produksi ASI yang lancar. Jadi kemungkinan yang menggunakan KB implan
memiliki ASI lancar adalah 4,167 kali dibandingkan dengan yang suntik seperti itu. Jadi intinya di sini bahwa KB implan itu memiliki potensi yang lebih baik dalam kelancaran produksi ASI seperti itu. Nah, untuk analisis seperti ini ya caranya. Kita kembali lagi. Nah, ini klik analyze. Nah, ini analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik cross tab. Ini kita keluarkan dulu semuanya seperti ini ya. Nah, kita masukkan ini aja KB yang digunakan ke dalam row, kemudian kita klik statistik. Nah, kita centang square dan kita centang risk untuk menampilkan nilai OR. Continue, lalu klik OK. Nah, ini ya, ini merupakan nilai OR ya, odds ratio atau OR. Nah, risk estimate ini ya. Nah, ini adalah nilai OR, dan ini untuk chi-square ini, nah karena ini sudah memenuhi ya, jadi zero cell 0,0%. Nah, ini memenuhi, artinya di sini tidak ada sel yang nilainya kurang dari 5. Seperti itu, maka nilai p-value chi-square ini dapat digunakan. Oke. Nah, selanjutnya nilai chi-square yang digunakan ini asymptotic significance to side. Nah, ini nilainya chi-square-nya adalah 0,044, lebih kecil dari 0,05, maka di sini terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan. Nah, ini perbedaan pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang signifikan dari jenis KB yang digunakan terhadap kelancaran produksi ASI. Seperti itu, maka hipotesisnya diterima. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah nilai OR seperti yang saya jelaskan tadi. Nilai OR ini digunakan ini saja. Nah, OR-nya 4,167, artinya bahwa KB implan memiliki 4,167 kali lebih besar memiliki produksi ASI yang lebih lancar dibandingkan dengan suntik 3 bulan. Jadi pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden yang menggunakan KB implan memiliki kemungkinan kelancaran produksi ASI yang lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan suntik 3 bulan seperti itu. Oke, untuk analisis seperti itu. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.